kami selain Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, kami tahu satu hal, bahwa perlindungan-Mu sempurna dalam hidup kami. Nyata bagiku, dan inilah yang kami percaya, Tuhan. Tiada pernah sedetik pun tak Kau tinggalkanku. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus juru selamatku, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besarlah setiamu atas hidup kami untuk selamanya. Kami sembah Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, mari angkat kedua tanganmu dan katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar anugerah-Mu, cinta-Mu
Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom ladies, wanita terhormat, perempuan yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Acara yang luar biasa yaitu kita membangun iman kita. Supaya setiap hari kita boleh mendengar firman Allah. Supaya setiap hari kita boleh dibangun. Sehingga kita menjadi wanita yang tangguh, wanita yang ulet, wanita yang tekun. Wanita yang bahagia dan dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Serta wanita yang terhormat, setia, dan sebagainya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa dahulu. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, curahkan roh-Mu kepada kami, supaya setiap kami boleh dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh disebut perempuan yang diberkati Tuhan. Perempuan yang berbahagia, perempuan yang dipakai Tuhan, supaya setiap kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Memberkati setiap kami, yaitu mereka yang sakit, mereka yang punya masalah, persoalan tantangan, yang putus asa, hilang harapan, disingkirkan, tersinggung, atau juga Tuhan yang diasingkan, atau mereka yang sudah tidak diperhatikan lagi, yang tidak punya masa depan, kiranya Tuhan Engkau memberikan berkat-Mu, memberikan pengharapan, memberikan semangat, memberikan masa depan, memberikan kekuatan, supaya setiap perempuan Tuhan boleh menjadi alat-alat Tuhan yang heran, supaya di tangan Tuhan mereka boleh menjadi perempuan yang diberkati, wanita yang terhormat, seorang ladies devotion, yaitu orang yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus, yang membawa seisi rumah tangganya, anak-anak dan suaminya takut akan Tuhan, yang selalu menyediakan makanan dan sebagai tiang pendoa, sebagai tiang rohani dalam rumah tangga, yang membuat anak-anaknya diberkati menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, supaya setiap para perempuan, karir mereka, rumah tangga, kesehatan mereka, masa depan mereka, kami serahkan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita lihat dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 27 dan ayat 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Sampai di sini dulu, ayat 27. Dikatakan ketika Yesus berbicara karena banyak melakukan mujizat, maka berserulah seorang perempuan di antara orang banyak berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Saudara, bayangkan saja, saat itu Yesus begitu terkenal sekali, membangkitkan orang mati, menyembuhkan banyak penyakit, mengajar demikian heran, sampai orang-orang bisa berubah dan bertobat. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Kemudian kalau kita bisa melihat juga bagaimana dia memberkati orang-orang nelayan yang nggak dapat ikan, kemudian bisa mendapatkan ikan yang banyak. Dia bisa memberkati 5 roti 2 ikan, dan untuk menjadi dimakan ribuan orang, belum laki, belum perempuan, dan semuanya itu bisa di atas 10.000 orang. Masih sisa 12 bakul. Pengajarannya yang begitu indah di mana-mana, Yesus itu mengajar dan melakukan mukjizatnya, mengusir setan. Sehingga seorang perempuan melihat dan mulai berkata, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau." Pasti saudara, pasti ya, tentu ibunya bangga. Seorang ibu bisa punya anak seperti itu kan luar biasa. Dan juga dikatakan susu yang menyusui engkau. Pasti akan kata-kata seperti itu. Tetapi apakah yang benar-benar seperti itu? Memang bisa saja saudara. Memang orang yang bisa memberi kepada Yesus, yaitu kehidupannya, untuk bisa menjadi alat Tuhan. Bisa juga kita bisa membangun gereja Tuhan. Kita bisa melayani sesama kita. Kita bisa menjadikan anak-anak kita sepertinya Yesus-Yesus kecil. Menjadi murid-murid Yesus. Itu pasti kita juga, orang akan berkata, "Wah, berbahagialah engkau karena anakmu seperti Yesus. Anakmu dipakai Yesus, anakmu murid Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus." Oleh sebab itu program di gereja kita adalah kembali ke ajaran Yesus dan memiliki karakter Kristus. Sehingga para ladies, wanita terhormat, perempuan yang diberkati, ingat,
ketika kita berumah tangga dan suatu saat kita punya anak, jangan lupa bawa mereka dan kita sendiri untuk mengikuti ajaran Yesus dan memiliki karakter Yesus, supaya bahwa anak-anak dan kita sendiri serupa dengan Kristus. Memang pada awalnya ketika manusia dijadikan oleh Tuhan, maka dikatakan mereka segambar, yaitu secitra. Dikatakan, mari kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Kata kita itu berarti Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di situ kita berarti salah satu itu adalah yang punya wajah, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kalau kita kemudian melihat ketika manusia jatuh di dalam dosa, Kejadian pasal 3, maka berkatalah Allah, mereka telah menjadi salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang jahat. Telah menjadi salah satu dari kita. Dari kita itu berarti saudara tahu, berarti kita ini dijadikan di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika kita sebagai orang percaya dan umat Tuhan, tentunya kita ini harus belajar ajaran Yesus dan memiliki karakter Kristus supaya kita menjadi serupa, karena memang segambar. Dan Tuhan Yesus datang di dunia, memang dia berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yesus mengundang orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak punya masa depan, orang-orang menderita, orang-orang beban berat, punya problem yang begitu besar. Yesus akan memberikan kelegaan dan mereka akan diubah melalui apa? Belajar dari ajaran Yesus, belajar dari karakter Yesus. Belajarlah kepadaku. Belajar kita kepada Yesus dan kita mengambil karakternya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, itu kita ambil karakternya. Oleh sebab itu perempuan ini yang di dalam cerita itu, ketika dia melihat Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa, bahkan yang berkuasa, mengubah segala sesuatu, berkata kepada sesuatu terjadi, mengusir setan, menghardik taufan, orang terkagum-kagum, tetapi perempuan berkata, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Saudara, alangkah bahagianya seorang ibu kalau dia punya anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang baik, yang berguna bagi masyarakat, yang memang betul-betul menjadi orang yang terhormat, yang bisa dihormati orang lain karena kebaikannya, karena kasihnya, karena bijaksananya, bahkan mungkin juga karena rohani dan karena kuasa yang Tuhan berikan, titipkan kepada dia. Pasti kita bangga. Demikian ibu-ibu, kalau kita melihat anak kita dipakai Tuhan menjadi pendeta besar, atau dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang, atau untuk memulihkan keluarga, kita bahagia. Kita bahagia. Itulah sasaran daripada seorang perempuan. Dia harus menjadikan dirinya itu berkat. Dan ketika dia punya anak atau berkeluarga, dia harus juga menjadikan keluarganya itu semua menjadi berkat. Untuk menjadi berkat itu bukan berarti mengejar berkat, tetapi hidupnya dirubah oleh firman Allah. Sehingga kemudian mereka menjadi serupa dengan Tuhan. Kita lihat terus ayat yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di sini kemudian Yesus mengatakan bukan tidak, tetapi Yesus juga memberikan satu kata-kata kalimat yang lebih daripada itu. Yaitu dia berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara dikasih Tuhan, para ladies, wanita terhormat, perempuan yang diberkati Tuhan, Yesus tidak membantah bahwa ibu yang menyusui itu ibu yang berbahagia. Dia tidak katakan tidak, tetapi dia tidak katakan iya. Tetapi dia memberikan yang lebih utama lagi. Berarti ibu itu memang ibu bahagia. Ibu itu memang ibu yang memang mendapatkan penghormatan yang bagus. Namun Yesus juga tahu bahwa ibunya cuma satu. Walaupun itu bukan ibu kandung, tapi Yesus dititipkan di dalam rahimnya untuk dilahirkan menjadi manusia. Namun tetap Maria, ibu Yesus itu menjadi ibunya yang mengasuh,
yang membimbing, dan yang menyusui. Nah, namun ternyata, saudara, kalau kita melihat bagaimana dengan kita para ladies, bagaimana dengan kita para perempuan, bagaimana dengan kita para wanita. Oh, itu kan Ibu Yesus. Kita nggak bisa apa-apa. Kan cuma satu aja perempuannya. Nggak mungkin Yesus lahir-lahir terus. Mana mungkin aku bisa seperti itu. Tetapi Yesus tahu bahwa memang Maria itu cuma satu yang melahirkan dia. Yang berbahagia. Karena bisa melahirkan, bisa menyusui, dan sebagainya. Tetapi Yesus juga memberikan yang lebih kepada kita, para perempuan, para ladies, para wanita, yaitu mereka yang lebih berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah. Luar biasa sekali. Jadi banyak orang, saudara, dikasih Tuhan, kalau kita mendengar firman Allah dan kita memeliharanya dan melakukannya, itu kita lebih berbahagia. Artinya berarti kesempatan para ladies, ya, para perempuan dan wanita yang terhormat, kita bisa menjadi lebih berbahagia daripada Maria yang melahirkan Yesus, yang menyusui Yesus. Kita bisa lebih berbahagia. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita mendengar firman Allah. Memberikan telinga kita untuk mendengar firman Allah. Memberikan hati kita untuk diisi oleh firman Allah. Memberikan pikiran kita untuk dibersihkan dan diisi oleh kebenaran firman Allah. Sehingga kita disebut orang yang lebih berbahagia. Lebih berbahagia. Bukankah itu menjadi satu idaman bagi kita? Yaitu orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa baca firman, mendengar firman Allah, dan kita memeliharanya. Apa yang dikatakan Pak Pendeta tadi harus didengar lagi. Diulang lagi, didengar lagi. Bila perlu hafal, bukan cuma sebagai ahli Taurat orang Farisi yang hafal. Tapi dipelihara. Dipelihara itu berarti seperti tanaman dipelihara itu berarti disiram. Maka kemudian dia tumbuh. Dan kemudian berbuah. Nah, itulah yang namanya dipelihara. Dipelihara bukan cuma satu aja terus. Dipelihara berarti disiram dengan firman lagi, dengan doa, dengan melakukan firman Allah, dengan merenungkannya, maka kemudian dia berbuah. Sehingga kemudian kita akan melihat apa hasilnya kalau firman itu berbuah. Yohanes 15, ayat 7 dan ayat 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita lihat ayat 7 saja dulu. Dan dikatakan ketika firman itu mulai kita dengar, dan kita pelihara, kemudian bertumbuh berbuah, maka kemudian kita mulai mencari, dan kemudian kita tinggal di dalam Yesus, kita masuk di dalam ajarannya, kita mengambil karakter Yesus kemudian, dan kemudian firman itu ada di dalam hati kita, maka yang terjadi ketika kita minta sesuatu, maka itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Itu dikabulkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita memelihara firman, dan ketika mendengar dan memelihara firman itu, maka apa yang terjadi? Kita mulai mencari Yesus. Akhirnya kita menemukan Yesus. Dan kita tinggal di dalam ajaran Yesus. Dan kemudian kita memiliki karakter Kristus. Sehingga dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kita tinggal di dalam Yesus. Berarti kita yang menuju kepada Yesus. Kita mengambil sesuatu, dan kemudian kita menjadi serupa dengan Yesus. Dan firmanku tinggal di dalam kamu, karena kita mendengar firmannya di sini. Kemudian firman itu membuat kita bergerak untuk mendatangi mencari Yesus, dan kemudian kita mengadopsi ajaran Yesus dan karakter Kristus. Maka dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Itu janji yang luar biasa. Namun tidak mudah untuk melakukannya, jikalau kita tidak mau haus dan rindu akan firman Allah. Biar kita harus lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-8 kita baca. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak,
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itulah yang Tuhan mau supaya kita menjadi murid-murid Tuhan. Supaya kita berbuah banyak. Berbuah banyak. Berbuah banyak. Sehingga Bapa dipermuliakan karena kita menjadi murid Tuhan. Banyak orang-orang saat ini di gereja tapi tidak mau menjadi murid. Sehingga dia tidak bisa berbuah dan tidak memuliakan Tuhan. Kita di gereja cuma sebagai pengikut. Pengikut yang bisa kecewa, bisa senang, bisa datang, bisa pergi, bisa menjelekkan, bisa memuji, bisa mengkritik, ya, bisa merusak, bisa membangun. Tapi kalau kita murid, bukan merusak, bukan membangun, bukan mengkritik, tapi kita belajar firman Allah. Itu bedanya. Namanya murid itu belajar firman Allah. Sejelek apapun kelasnya, tapi dia tetap belajar dari guru itu. Sehingga kemudian dia meresap karena belajar sebagai murid, maka dia mulai berbuah. Kemudian dia mempermuliakan Allah di surga. Sama dengan kita. Kalau kita sekolah, maka kita sekolah, pasti kita ada buahnya. Kita menjadi berhikmat, akhirnya kita bisa kerja, kita lulus. Maka kemudian orang berkata, wah, keluarga ini memang bagus, bisa mendidik orang dengan baik. Orang keluarga ini memang bagus, anaknya lihat itu, jadi semua lulus menjadi orang-orang yang terhormat. Demikian juga di gereja. Kita harus menjadi murid Tuhan, belajar. Jangan melihat kelasnya, jangan melihat ruangannya, jangan cuma melihat saja, memilih-milih. Tapi kita harus belajar, bukan mengikut, belajar. Dan kita akan berbuah dan mempermuliakan Dia. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, supaya setiap kami Tuhan boleh disebut lebih berbahagia, karena kami boleh mendengar firman-Mu dan memeliharanya. Tuhan, kami juga boleh menjadi serupa dengan Tuhan, supaya kami tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Mu tinggal di dalam kami, sehingga apa saja yang kami minta boleh terjadi, dan kami boleh memuliakan Engkau, Tuhan, dan kami boleh berbuah, karena kami adalah murid-murid-Mu. Karena firman-Mu membuat kami menjadi murid-Mu. Karena firman-Mu kami membuat belajar. Karena firman-Mu Tuhan, akhirnya kami berbuah. Karena firman-Mu akhirnya kami boleh mencari Tuhan dan menemukan. Demi nama Yesus yang sakit, yang punya masalah, punya persoalan tantangan, biar hari ini diberi kekuatan, menemukan kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kami. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.